Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Mulia, Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari yang baik ini, kembali dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, buah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Kita masih dalam babus sabar, bab tentang kesabaran. Hadis yang akan kita bacakan pada kesempatan malam hari ini diterima dari sahabat Nabi yang mulia yang bernama Suhaib. Kata Imam Nawawi, wa an Abi Yahya Suhaib ibni Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Yahya Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, sahabat Nabi Suhaib bin Sinan, semoga Allah meridhoinya. Beliau kita doakan dengan doa keridhaan, karena sahabat Nabi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Semoga Allah meridhai mereka, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan ucapan kita radhiyallahu anhu kepada sahabat ini adab. Kepada sahabat Nabi kita doakan keridhaan. Dan untuk membedakan kita ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah, yang mereka tidak mau mendoakan sahabat Nabi yang mulia, seperti kaum Syiah, yang mereka anti memang dengan sahabat,
Sementara ahlus sunnati wal jamaah, mereka mendoakan kemuliaan, keridhaan untuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Inilah keistimewaan kita mempelajari hadis. Kita dapat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun bersalawat untuk beliau. Kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa terkirimkan, tercurahkan kepada beliau. Rasulullah pernah menyebutkan keutamaan bersalawat. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu salawat, maka niscaya aku akan bersalawat kepadanya 10 kali salawat. Ini keutamaan bersalawat. Makanya perbanyak bersalawat, khususnya di hari Jumat. Perbanyak bersalawat, karena di hari Jumat salawat kita akan disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ma min ayyamin afdal min yaumil jum'ah. Tidak ada satupun hari yang lebih utama melebihi hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas salati fi. Maka perbanyak bersalawat kepadaku di hari Jumat. Kenapa? Fa inna salatakum ma'rudatun alaih. Karena sesungguhnya salawat kalian akan senantiasa disampaikan kepadaku di hari Jumat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka perbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah, terkhusus ketika nama beliau disebut. Ragima anfum ri'im dzukirtu indah falam yusalli alayya. Celaka seseorang, kata Nabi, tatkala namaku disebut tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Makanya kalau disebut nama Nabi, maka apa yang harus kita ucapkan? Sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa bersalawat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman itu. Sebab kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Sebab orang beriman itu semua perkaranya adalah kebaikan baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak akan terjadi kepada seorang pun kecuali hanya kepada orang yang beriman. Bagaimana itu? In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Apabila dia mendapatkan hal yang menyenangkan berupa nikmat, kesenangan, kebahagiaan, maka dia bersyukur. Maka kesyukuran itu baik bagi dirinya. Wa in asabathu darra'u sabar fakana khairan lahu. Dan kalau menimpa dia musibah, hal-hal yang tidak menyenangkan, yang memudaratkan dirinya, hartanya, keluarganya, tapi dia bersabar, maka kesabaran itu baik bagi dirinya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis ini terdapat keutamaan bersyukur ketika dapat nikmat, bersabar ketika dapat musibah. Siapa yang mampu melakukan hal tersebut, maka dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Tapi siapa yang tidak bersyukur atas nikmat dan tidak bersabar atas musibah, maka dia tidak akan mendapatkan keutamaan, ganjaran, pahala baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan yang dia dapatkan adalah kerugian dan dia akan berdosa. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah,
Hadis yang mulia ini bersumber dari sahabat Nabi yang bernama Suhaib bin Sinan Abu Yahya Ar-Rumi, wafat pada tahun 38 Hijriah, dan beliau ini termasuk minas sabiqinal awwalin, termasuk sahabat-sahabat pertama masuk Islam. Beliau hadir di perang Badar, termasuk orang yang hadir di perang Badar dan juga di peperangan-peperangan yang lainnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang meriwayatkan hadis yang mulia ini, di mana di awal hadis Nabi mengungkapkan perasaan takjubnya. Ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan, sungguh menakjubkan, luar biasa perkaranya orang yang beriman itu. Hebat mereka itu, betapa luar biasanya orang yang beriman itu, betapa besarnya keutamaannya. Kenapa? Karena semua urusannya, semua perkaranya akan berbuah kebaikan, akan berbuah kebahagiaan, baik dia tatkala mendapatkan nikmat ataukah tatkala mendapatkan musibah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi sampai takjub, Nabi menganggap baik urusannya orang-orang yang beriman, dan itu hanya didapatkan oleh mereka yang beriman, tidak kepada yang lainnya. Ini keutamaan menjadi seorang mukmin yang menyatakan imannya kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, kesudahannya pasti baik, dan dia akan selamat dari kerugian. Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan adakan baginya kehidupan yang baik, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan yang terbaik, kami akan berikan balasan yang termulia, jauh lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, selamat dari kerugian. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu yang kita berada di dalamnya, Allah bersumpah dengan itu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan merugi. Yang diperkecualikan cuma 4 orang yang beriman, itu yang pertama, beramal soleh, itu yang kedua, saling berpesan-pesan dalam menetapi kebenaran, itu yang ketiga, saling berpesan-pesan dalam menetapi kesabaran, itu yang keempat. Tapi yang menjadi inti dari semua itu adalah keimanan. Makanya dia yang pertama disebut illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka betapa bahagianya menjadi orang yang beriman. Termasuk di dalam hadis ini Nabi sampai takjub terhadap perkaranya orang yang beriman, sebab seluruhnya adalah kebaikan, semuanya adalah kebaikan. Kemudian Nabi rinci perkaranya, Nabi jelaskan kenapa bisa baik. In asabathu sarra'u syakar, kalau dia mendapatkan hal yang menyenangkan, nikmat-nikmat, kesenangan, kebahagiaan, maka dia bersyukur kepada Allah, fakana khairan lah,
maka dengan kesyukurannya berbuah baik bagi dirinya. Wa in asabathu darra'u sabar, dan kalau dia ditimpa musibah, hal yang tidak menyenangkan, sakit, miskin, susah, maka dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka kesabarannya itu baik bagi dirinya. Inilah baiknya orang yang beriman itu, sehingga semua urusannya baik. Lihat jamaah sekalian, kita hidup itu kan berputar antara dua itu. Bisa jadi kita dapat nikmat, bisa jadi kita dapat azab. Bisa jadi kita lagi senang, bisa jadi kita lagi bersedih. Bisa jadi kita bahagia, ya, tenang. Bisa jadi banyak kesibukan, banyak masalah yang membuat kita gundah gulana. Orang yang beriman dua senjatanya. Pertama syukur kalau dapat nikmat, kedua bersabar ketika dapat musibah. Maka dengan itulah perkara orang yang beriman seluruhnya adalah kebaikan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya manusia dalam hal ini terbagi menjadi dua, yang beriman dan yang tak beriman. Yang beriman, mereka yang betul-betul tahu, kenal sama Allah, punya ma'rifatullah, pengenalan yang sangat baik kepada Allah. Dia selalu ridha dengan takdir dan ketentuan Allah. Segala apa yang Allah perbuat dia yakini itu akan berbuah kebaikan bagi dirinya. Dia yakin dengan janji-janji Allah kepada dirinya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dia percaya bahwa segala perkara yang Allah takdirkan tidak mungkin membawa keburukan kepada dirinya. Semua itu hakikatnya ujian dan cobaan yang dia harus hadapi dengan kesabaran dan penuh dengan keridhaan. Dan dia harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin sadar dan tahu bahwa apa yang menimpa dirinya tidak akan mungkin meleset. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang pasti menimpamu maka tidak mungkin meleset, kata Nabi SAW. Dan apa yang tidak mengenaimu maka tidak mungkin akan mengenai dirimu. Ini sudah takdir. Hidup kita itu sudah diatur sama Allah. Apa yang menimpa kita, apa yang tak menimpa kita, semuanya sudah ada ketentuannya. Manusia hanya bisa berusaha, manusia hanya bisa berikhtiar, tetapi yang menentukan adalah Allah. Sampai kata Nabi, lawi jitama'at ala ayam fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Andaikan manusia berkumpul, seluruh manusia berkumpul ingin memberikan suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa melakukannya kecuali dengan apa yang Allah sudah takdirkan dan tetapkan. Walawi jitama'u ala ayadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in illa qad katabahu Allahu alaik. Kalau mereka ingin memberikan suatu mara bahaya kepadamu, maka mereka tidak mampu melakukannya kecuali dengan sesuatu yang Allah sudah takdirkan dan tetapkan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah habis. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya seseorang ketika menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hendaknya dia bersabar. Untuk apa dia mengeluh? Untuk apa dia berkeluh kesah? Untuk apa dia marah-marah? Dia mau marah sama siapa? Lah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentukan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang takdirkan. Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah telah menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk sebelum tercipta langit dan bumi 50.000 tahun sebelum itu. Berarti sudah apa? Sudah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan. Makanya kita sabar. Mau lebih hebat lagi, ridho.
Kalau sabar, mungkin dia masih bersedih, mungkin dia masih menangis, tetapi dia menahan dirinya. Dia kuat menerima ujian dan cobaan itu. Ada orang yang ridho. Kalau ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dia pasrah, tidak pernah komplain dia. Ibaratnya seperti mayat jenazah yang dimandikan oleh para penyelenggara jenazah. Pasrah dia kan. Pernah dengar Pak, mayat atau jenazah itu komplain sama orang yang memandikan dia? Tidak pernah kan? Oh, kalau dia komplain habis orang bubaran mungkin. Nah, itulah gambaran orang yang ridho itu. Apapun yang diperbuat sama dia, dia pasrah saja, ridho. Ini sebelum apa? Sebelum menimpa dirinya. Yani ketika menimpa dirinya, pada saat menimpa dirinya, maka dia ridho, penuh dengan kepasrahan. Apa yang Allah takdirkan pasti berbuah kebaikan nantinya. Tetapi sebelum itu dia perlu berusaha juga, perlu berikhtiar juga. Jangan sudah pasrah saja, tidak usah berusaha. Ini salah juga memahami makna takdir itu. Manusia disuruh berusaha, manusia disuruh berikhtiar. Setelah dia berusaha berikhtiar, dia sudah berencana tapi tidak dapat, disitulah kita sabar. Disitulah kita belajar untuk ridho. Karena tidak semua rencana kita, tidak semua harapan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Boleh jadi tidak dapat, boleh jadi gagal. Tapi ingat jamaah sekalian, semuanya akan berbuah kebaikan. Ada orang Pak memulai bisnis, mau berbisnis dia mulai bisnisnya, Masya Allah, ternyata berhasil, dia dapat untung besar. Ini kebaikan? Nah, kebaikan. Berhasil bisnisnya, tapi tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba habis, bukan malah untung malah buntung. Ini kebaikan dah ini? Kebaikan ini? Kalau kita berbicara hadis ini kebaikan kan? Karena orang yang beriman itu semua perkaranya baik. Ada masalah, tak ada masalah, baik perkaranya. Kenapa? Dia punya dua senjata tadi. Ketika dapat nikmat, syukur. Ketika dapat musibah, sabar. Dia bersyukur ketika dapat nikmat, itu kebaikan. Dia bersabar ketika dapat masalah, ketika dapat musibah, itu kebaikan. Asalkan mau sabar. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang itu hendaknya berada di antara syukur dan sabar. Mana yang lebih berat Pak? Syukur atau sabar? Kalau syukur kan banyak orang bersyukur lah. Kalau sabar ini, kalau bersyukur orang bisa bersyukur, bahkan bisa buat acara syukuran. Tapi tidak ada orang buat acara sabaran. Pernah dengar orang buat acara sabaran? Yang ada syukuran. Karena memang bersyukur itu lebih mudah bagi kita. Walaupun aplikasi syukur itu terkadang orang banyak yang belum paham. Syukur itu katanya alhamdulillah, syukur itu walaupun tidak sholat. Salah. Orang yang bersyukur, kalau kau bersyukur kau pasti sholat. Karena hakikat kesyukuran dan puncak kesyukuran, kau gunakan nikmat Allah untuk beribadah. Itulah hakikat syukur. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya seseorang harus punya dua senjata ini, syukur dan sabar. Nah, diibaratkan Pak, syukur dan sabar ini seperti dua sayap burung. Ketika kita mau berjalan menuju Allah, berlari menuju Allah, terbang menuju Allah, bagaikan burung, dia punya dua sayap. Kira-kira bagaimana kalau burung itu sayapnya sebelah lumpuh? Tidak bisa kan dia terbang kan? Mau yang kirinya, mau yang kanannya, tidak bisa dia terbang. Kenapa? Sayapnya sebelah lumpuh, tidak bisa. Begitulah syukur dan sabar. Kalau orang punya syukur tapi tidak sabar, lumpuh.
Orang yang punya sabar tapi tidak tahu syukur, lumpuh. Nanti dia bisa bahagia, nanti dia bisa mulia kalau dia berada di antara syukur dan berada di antara sabar. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka orang yang tatkala dia mendapatkan ujian dari Allah, cobaan dari Allah berupa musibah, masalah belum selesai, belum kelar satu masalah, datang lagi masalah yang baru, dia sabar, dia ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kesabarannya maka akan berbuah kebaikan, dapat pahala orang-orang yang bersabar. Nah, inilah orang yang beriman itu, Pak. Kenapa? Dia ini orang yakin, dia punya ilmu basirah, pandangannya luas ke depan. Dia tidak hanya berpikir ini musibah ini menghinakan saya, menjelekkan saya. Dia tidak berpikir begitu. Tapi dia jadikan bahwasanya masalah yang dia hadapi sekarang justru akan mendewasakan dirinya. Nah, itulah orang yang pandai mengambil pelajaran di setiap masalah yang dia hadapi. Lebih dewasa. Kenapa? Karena ketika masalah datang besar dia anggap, datang lagi masalah yang baru, maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, masalah yang datang berikutnya akan lebih ringan. Kenapa? Dia sudah dapat musibah masalah sebelumnya. Itu melatih dirinya para jamaah. Itu akan melatih dirinya untuk semakin dewasa dan bersabar ketika datang masalah-masalah yang baru menimpa dirinya. Maka itulah kebaikan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia mendapatkan hal yang menyenangkan, nikmat baik berupa agama ataukah dunia, ilmu, amal, nikmat dunia berupa harta, rumah, kendaraan, ya, keluarga, istri, anak dan lain sebagainya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesyukuran itu akan berbuah kebaikan bagi dirinya. Dia bersyukur dengan lisannya, dia bersyukur dengan hatinya, dia bersyukur dengan amalan anggota badannya. Karena orang nanti dianggap bersyukur kalau bersyukur dengan hati, lisan dan anggota badan. Dia gunakan segala nikmat Allah untuk mentaati segala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, segala yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang ketika dapat musibah ada ujiannya. Orang ketika dapat nikmat juga ada ujiannya. Masing-masing punya ujian. Dan dia diperhadapkan dengan hal yang bisa membahayakan dirinya. Kalau dia tidak punya pemahaman, ilmu dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak punya syukur dan kesabaran, maka dia akan sulit keluar dari ujian tersebut. Orang yang mendapat nikmat, dia akan diuji. Terkadang orang-orang yang mendapatkan nikmat berupa harta benda, kekayaan, pangkat jabatan, kadang dia akan menjadi orang yang sombong. Makanya tidak sedikit orang kaya yang sombong. Demikian pula ketika dia jatuh miskin, ada ujiannya juga. Ujiannya apa? Ketika dia jatuh miskin, maka jamaah sekalian, dia akan diperhadapkan dengan apa? Dengan dia akan bisa jadi melakukan perbuatan-perbuatan haram, mencuri, merampok dia, mengambil harta yang haram. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing diperhadapkan dengan ujian. Sehingga jangan sampai salah berpikir. Ada sebagian orang para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah yang salah paham tentang hidup ini. Dia berpikir begini, kalau senang, kaya, makmur, rumah besar, kendaraan mewah, semua bisa dibeli, berada dalam kesehatan, sehat walafiat, maka dia menganggap inilah nikmat, inilah tanda Allah muliakan saya.
Tapi kalau dia lagi sedih, susah, melarat, miskin, bangkrut, sakit, maka dia menganggap ini adalah laknat. Dia menganggap itu adalah penghinaan Allah kepada dirinya. Ini cara berpikir yang salah. Kalau begini cara berpikirmu, kalau begini mindsetmu, kata sebagian orang, kalau begitu cara berpikirmu, maka kamu bisa jadi orang ateis. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa jamaah sekalian? Dia bisa lihat orang. Ada orang dia lihat, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tak pernah sholat, tak ke masjid, suka pergi ke diskotik, mabuk-mabukan, berzina, nauzubillah, tapi hidupnya kaya raya. Nah, dia sehat badannya, bahkan mungkin terlihat atletis, tapi seperti itu. Sedangkan dia lihat ada kawannya rajin sholat, ya, rajin ikut pengajian, rajin puasa, terlihat orang soleh, tapi hidupnya susah, miskin. Kalau cara berpikir kita tadi seperti itu, maka apa yang terjadi? Dia akan berpikir, apa Tuhan itu ada? Kalau sudah berpikir seperti ini, bahaya ini. Nah, atau minimal dia akan berburuk sangka sama Allah. Kok bisa-bisanya orang seperti itu, ya, tidak pernah sholat, sering mabuk-mabukan, tapi banyak uangnya. Sementara kawanku yang sering sholat, yang sering puasa, sering ke masjid, miskin dia. Apakah Allah itu ada, katanya? Atau minimal dia berburuk sangka sama Allah, atau minimal terkadang dia meninggalkan ibadah. Tidak guna lagi saya ibadah, katanya. Kenapa? Ya miskin juga, tidak pernah saya kaya dengan saya ibadah. Subhanallah. Ini kalau mindset kita seperti ini, jamaah sekalian, kalau cara berpikir kita seperti ini, maka kita akan menjadi orang yang ateis. Nauzubillahi min dzalik. Minimal nanti berburuk sangka sama Allah atau meninggalkan ibadah kepada Allah. Harusnya berpikirnya begini, bahwa senang dan susah itu ujian dari Allah. Pahami hadis yang mulia ini. Senang dan susah itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berada dalam kesenangan, senang di dunianya, belum tentu Allah muliakan dia. Sebagaimana orang yang melarat hidupnya, belum tentu Allah hinakan dia. Belum tentu itu nikmat, belum tentu itu laknat. Terus apa itu? Tergantung dia bagaimana bersikap. Kalau dapat nikmat, dia bersyukur, itu berbuah kenikmatan. Tapi kalau tidak bersyukur, laknat, azab, ujian, cobaan, musibah, kehinaan dari Allah pada dirinya. Sama kalau dia dapat musibah, maka dilihat dia sabar enggak? Minimal kau sabar. Kalau kau sabar, maka itu nikmat, itu kemuliaan dari Allah. Tapi kalau kau tak bersabar, maka itu laknat, itu azab, itu penghinaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang menjadi penentu bukan senang susahnya kita, bukan kaya miskinnya kita, bukan mewah melaratnya kita, tapi yang menentukan syukur atau sabarnya kita. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya betapa luar biasanya kehidupan orang yang beriman itu. Kulluhu khair, kata Nabi, semua perkaranya pasti berbuah kebaikan, dan itu tak akan kau dapatkan kecuali hanya pada orang-orang yang beriman. Adapun mereka yang tak beriman, mereka yang ingkar, mereka yang kafir kepada Allah, kalau dapat nikmat dia sombong, dia angkuh. Kalau dapat musibah, dia berkeluh kesah, dia marah-marah, dia berputus asa, seakan-akan tidak mau hidup lagi di dunia. Nah, ini orang yang tak beriman yang seperti ini. Tapi kalau orang beriman, semua perkaranya baik. Tidak ada yang membuat dia berputus asa dalam hidup ini. Tidak ada yang membuat dia berlarut-larut di atas kesedihan. Kau bersedih, boleh kau bersedih, tapi jangan kau larut-larut dalam kesedihan. Kenapa? Musibah itu akan selalu ada. Kadang musibah itu besar, kadang musibah itu kecil.
Tapi kalau kau larut-larut di atas musibah, larut-larut di atas kesedihan, maka ini tidak akan mengangkat derajatmu di sisi Allah. Yang mengangkat derajatmu di sisi Allah, kalau kau bersabar atas segala musibah dan kau bersyukur atas segala kenikmatan yang kau dapatkan. Inilah kemuliaan jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka hadis yang mulia ini ya memberikan motivasi kepada kita, memberikan dorongan kepada kita orang-orang yang beriman untuk semakin mempermantap yang namanya syukur dan makin mempermantap yang namanya sabar. Sedikit Pak orang-orang yang bisa bersyukur dan tidak banyak orang-orang yang bisa bersabar. Allah menyatakan dalam Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit kata Allah hamba-hambaku yang bersyukur. Dan tidak banyak orang yang bersabar itu. Padahal intinya iman ada pada syukur dan sabar. Kata sebagian para ulama salaf kita, al-imanu nisfani. Iman itu ada dua bagian. Nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Bagian pertama bagian kesabaran, bagian kedua bagian kesyukuran. Makanya Allah berfirman, inna fi dzalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda pelajaran bagi orang yang sabar. Sabar itu bukan sekedar sobir. Kalau sobir dia sabar. Kalau sabar ini isim sighah mubalaghah. Artinya orangnya penyabar. Betul-betul kuat sabarnya, maka dinamakan sabar. Syakur. Syakur ini juga sighah mubalaghah dari syakir. Kalau orang bersyukur namanya syakir, tapi kalau orang hebat syukurnya namanya syakur. Artinya orang yang sangat bersyukur dan orang yang paling hebat bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ibrahim ayat yang kelima. Nah, maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau orang mau merenungi kehidupannya, maka inti kebahagiaan sebenarnya berputar pada dua hal ini. Kita mampu bersyukur dan kita mampu bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa bersyukur tatkala dapat nikmat dan bisa bersabar ketika dapat musibah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran dan pahala kepada kita dengan ganjaran yang sebaik-baiknya ganjaran, pahala yang sebaik-baiknya pahala di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.